Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Serlina Tumager, NPM 19110054. Saya dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan mempresentasikan topik materi tentang sinkronisasi dari mata kuliah sistem operasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari sinkronisasi adalah apa sih pengertian dari sinkronisasi? Jadi pengertian dari sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersama. Race condition. Race condition di sini adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses secara bersama-sama. Atau inkonsistensi data adalah munculnya data yang tidak konsisten. Suatu data yang muncul tidak konsisten. Dan konkuren, yang dimaksud dengan konkuren di sini adalah sebuah struktur data yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu proses. Selanjutnya, perangkat dari sinkronisasi adalah 1. Interupsi test and set adalah interupsi otomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Kedua, test and set dapat dianalogikan dengan kode di bawah ini. Ketiga, semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar yaitu increment dan decrement. Ketiga, monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakaian semafor. GVM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor GVM dapat digunakan menggunakan keyboard synchronized. Selanjutnya, manfaat dari sinkronisasi. Yang pertama adalah sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lainnya, seperti masalah race condition dan critical section. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama pada saat yang bersamaan. Cara menghindari race condition. Jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk ke dalam critical section tersebut. Selanjutnya, pengertian dari critical section. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Kedua, beberapa kode dalam critical section tersebut adalah 1. Entry section. Entry section merupakan kode yang berfungsi untuk masuk ke dalam critical section. Kedua, critical section merupakan di mana kode ini hanya ada dalam suatu proses yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Yang ketiga, exit section adalah akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain untuk masuk ke dalam proses tersebut. Keempat, remainder section. Remainder section adalah kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Berikutnya yaitu solusi critical section adalah mutual exclusion. Jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Terjadinya kemajuan atau progres jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dari critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikut tidak bisa ditunda. Adanya batas waktu tunggu atau bounded waiting, suatu keterkaitan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Critical section dalam kernel adalah 1. Sebagai interupsi. Interupsi merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya.
Pemrograman berbasis interupsi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modern pada saat ini. Kedua, pegfall. Pegfall merupakan expression untuk permintaan alokasi peg ke memori. Dalam konteks memori maya, pegfall sering disingkat sebagai fall. Selanjutnya, yang terakhir adalah semafor. Semafor adalah pendekatan yang dikemukakan Dijkstra. Prinsip semafor adalah sebagai berikut. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhannya. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semafor. Semafor adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Semafor S berupa variabel integer. Semafor hanya dapat diakses melalui operasi otomi yang tak dapat diinterupsi sampai kode selesai operasi dari semafor. S adalah wait dan signal sebagai berikut. Selanjutnya, adanya semafor mempermudah penyelesaian persoalan critical section. Pada proses penyelesaian critical section menggunakan semafor dan menggunakan variabel. Kita juga perlu mengetahui pengertian dari semafor. Semafor adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Semafor dicetuskan oleh Edseger Dijkstra dan pertama digunakan dalam sistem operasi D. Dalam nilai semafor diinisialisasikan dengan jumlah resource yang dikendalikannya. Dalam kasus-kasus di mana ada satu share resource, khusus di mana ada satu share resource, semafornya disebut sebagai semafor biner. Semafor adalah solusi klasik dari dinding filosofi problem, walaupun tidak mencegah deadlock. Perhatikan bahwa menginkrementasi variabel S tidak boleh diinterupsi dari operasi P, tidak boleh diinterupsi bila S ditemukan sebagai non-zero. Hal ini dapat dilakukan dengan perintah seperti test and set bila instruksi set arsitektur komputer mendukungnya, atau dalam sistem operasi mikro mengabaikan interput untuk mencegah proses lain menjadi aktif. Selanjutnya, nilai semafor adalah jumlah resource yang bebas. Bila hanya ada satu resource, sebuah semafor biner dengan nilai 0 atau 1 digunakan, operasi P busy wait sampai sebuah resource tersedia, kemudian mengklaimnya. V adalah kebalikannya. Ia membuat sebuah resource tersedia kembali setelah proses selesai menggunakan in. Hanya digunakan di awal untuk menginisialisasikan nilai semafor. Operasi P dan V harus atomik, artinya operasi ini tidak boleh diselingi oleh proses lain dalam semafor yang sama. Selanjutnya, untuk menghindari busy waiting, sebuah semafor dapat memiliki sebuah QW atau antrian proses, biasanya FIFO atau pertama masuk, pertama keluar. Bila sebuah proses melakukan P pada saat sebuah semafor yang memiliki nilai 0, proses ini ditambahkan ke antrian. Ketika proses lain menginkrementasi nilai semafor dengan V dan ada proses dalam antrian, salah satunya diambil dari antrian dan mulai dijalankan. Sebuah semafor masih digunakan dalam bahasa pemrograman yang tidak mendukung bentuk sinkronisasi lain. Kecenderungan perkembangan bahasa pemrograman saat ini bergerak ke arah sinkronisasi yang lebih tertekstur, misalnya dengan monitor dan channel. Selain ketidakmampuannya mencegah deadlock, semafor tidak melindungi pemrograman dari kesalahan mengambil semafor yang sudah dipegang proses lain.
Dan lupa melepaskan semafor yang sudah diambil, dengan kata lain pemrograman semafor termasuk rumit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pembacaan dan penyampaian saya dalam menyampaikan materi sinkronisasi, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi semua.